Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Gue doain semoga kalian semua diberikan segala kelancaran dan sehat semua lah intinya. Dan gue thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Anchor, Spotify, dan Apple Podcast. Dan thank you juga buat kalian semua yang udah nge-comment, udah nge-email, udah nge-DM. Dan kalau misalkan lo mau support podcast gue, lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Nah, di hari ini kita balik lagi ke topik curhat, karena gue udah lama banget kayak bolong-bolong gitu bikin si podcastnya. Jadi mungkin hari ini gue bakal bikin satu topik yang lumayan panjang, yang mungkin lu semua juga bakal pernah ngerasain topikin tentang apa yang gue ngomongin hari ini. Terus mungkin ya seperti biasa gue mungkin gak terlalu banyak ngasih solusi karena gue cuma pengen curhat doang di sini. Tapi mungkin dengan adanya curhat ini, dengan adanya sesuatu yang gue bagikan ke kalian ini, mungkin kalian itu bakal mendapatkan pengalaman baru mungkin, atau cerita baru dari gue yang mungkin jadi sebuah tumpuan buat kalian yang sedang merasakan hal yang sama seperti gue gitu. Nah, jadi di hari ini gue pengen cerita tentang my biggest fear, ketakutan terbesar gue selama hidup gue gitu. Dan ketakutan itu yang sebenarnya gue sampai sekarang tuh masih ngerasain ya. Jujur aja gue masih ngerasain sampai sekarang. Gue masih punya bayang-bayang hal tersebut. Gue masih kadang suka kebayang gitu ya. Dan ini tuh satu ketakutan yang mungkin gak semua orang rasain juga ya, tapi ada juga orang yang rasain. Dan habis itu ini tuh ketakutan yang gue tuh dapatkan ketika waktu gue itu baru lulus SMA kalau gak salah. Zaman gue itu tahun 2018 kalau gak salah. Jadi waktu gue lulus SMA tuh gue punya semacam fear atau semacam ketakutan yang sekarang ini gue punya gitu. Nah, habis itu waktu awal-awal gue masih kepikiran sama hal ini, gue tuh suka overthink sama hal ini. Gue tuh suka ngerasa kayak, wah gimana ya kalau misalkan ketakutan yang gue punya itu ternyata kejadian, atau enggak gimana kalau misalkan yang gue takutkan itu malah lebih buruk dari apa yang gue ekspektasikan gitu. Dan setiap hari tuh zaman dulu tuh gue selalu mikir kayak, wah ini gimana nih kalau misalkan ini kejadian. Gue kayak jadi takut sendiri, dan gue malah jadi kayak nge-push diri gue supaya lebih keras lagi, supaya gue tuh bisa menyiapkan sesuatu supaya hal yang gue takutkan itu tidak terjadi gitu. Nah, sebelumnya gue pengen nanya dulu, apakah kalian semua punya salah satu ketakutan yang lu tuh punya sampai detik ini gitu? Atau mungkin sampai nanti, entah ya, kayak misalkan mungkin lu nanti tua gitu di umur 30, 40, 50, apakah lu punya satu ketakutan yang lu tuh kayak lu mikir aja terus sampai nanti gitu, kayak lu masih mikirin terus? Atau mungkin sekarang deh, jangan jauh-jauh deh, sekarang aja, apa sih ketakutan yang lu bikin lu kayak susah tidur gitu? Atau enggak lu selalu mikirin terus seksi ketakutan itu? Misalkan lu takut gak dapet jodoh misalkan, atau enggak lu takut gak bisa ngebahagiain orang tua lu sebelum mereka akhirnya harus meninggalkan dunia ini, atau lu takut gak lulus misalkan, atau lu takut diputusin pacar lu mungkin, atau apa kek. Gue pengen lu cerita juga di komen di bawah supaya lu kasih tahu ketakutan lu tuh apa. Mungkin dengan lu nge-share ke gue lewat komen atau DM atau email, gue bisa nyeritain ke teman-teman gue yang lainnya. Maksudnya tuh lewat podcast gue bisa nyeritain cerita lu, supaya mungkin gue bisa ngasih pandangan gue terhadap apa yang lu ceritain gitu. Nah, setelah lu udah ingat-ingat lagi apa ketakutan lu, gue juga pengen nanya, apa sih yang lu udah lakukan ke ketakutan lu itu? Misalkan lu takut tidak bisa membahagiakan orang tua lu, ya dengan ketakutan itu ya lu akhirnya bekerja lebih giat lagi, atau nggak lebih rajin lagi, atau nggak misalkan lu takut nggak lulus gitu ya, ya akhirnya lu belajar lebih banyak lagi, belajar lebih supaya nilai-nilai ujian lu tuh bagus gitu, nggak jelek gitu. Atau mungkin lu takut diputusin pacar lu, mungkin ya lu dengan seperti itu lu akhirnya jadi lebih perhatian atau lebih ngasih semua hal buat dia supaya dia happy atau segala macam gitu. Dan ya intinya gitu, gue pengen tahu apa sih yang udah lu lakukan untuk menghindari atau menghilangkan rasa takut lu akan hal tersebut.
Nah, jadi gini, sekarang gue pengen cerita tentang ketakutan gue sendiri. Jadi ada satu hal yang gue takutkan di dalam hidup gue, yaitu dimana gue takut kalau misalkan gue itu tidak bisa survive di hidup ini. Gini, maksudnya nggak bisa survive itu apa? Karena gini loh, di dunia ini segala hal yang lu lakukan itu semua butuh uang, ya nggak? Dan kalau misalkan lu nggak punya uang, apalagi lu berasal dari orang yang lahir di perkotaan kayak gua, kalau misalkan lu nggak punya uang, ya lu nggak bakal bisa survive di kota ini, ya nggak? Jatuhnya kayak apa ya? Kayak misalkan, let's say gini deh, lu adalah seorang veteran tentara zaman dulu misalkan, yang dimana lo tinggal di daerah Jakarta zaman dulu ya, tahun 1950 let's say. Dulu tahun 1950 lo dikasih rumah dinas misalkan, yang letaknya di daerah Blok M Jakarta yang harganya tuh miliaran misalkan. Dan itu kan akan membuat apa ya, orang tua lo yang tinggal di sana itu adalah orang yang bisa dibilang berkecukupan. Kenapa? Karena mereka itu adalah veteran yang dimana dikasih pensiunan, habis itu dikasih rumah dinas di tengah kota lagi, ya nggak? Tapi kalau misalkan lu itu tidak memiliki apa ya istilahnya, lu tidak memiliki ilmu untuk manage uang lu, sekitar berapa ya, berarti 50 deh, berarti sekitar 50 sampai 60 tahun kemudian, yang dimana itu masuk ke era tahun 2000-an berarti kan. Ketika lu lu lahir di era 2000-an, meskipun kakek lu atau nenek lu yang tinggal di sana adalah orang yang mapan, tapi kalau misalkan lu nggak bisa memanage uang, lu nggak punya basic memanage uang, lu bakal miskin ujung-ujungnya. Kenapa? Karena ya lu nggak bisa mengatur uang, yang ujung-ujungnya lu menjual rumah itu karena rumah itu harganya mahal misalkan, dan habis itu karena lu mendapatkan uang banyak tapi nggak bisa manage uang, ya lu bakal hamburin uang itu, habis itu lu bakal miskin lagi gitu. Dan gue ngomong ini bukan berdasarkan gue sembarangan ngomong ya, tapi karena banyak hal yang banyak orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang memang dia tuh punya harta berlimpah dari orang tuanya, tapi karena dia kebelet untuk ngejual si warisannya, tapi mereka nggak bisa ngatur uang, ya ujung-ujungnya mereka miskin lagi. Dan itulah sesuatu yang menurut gue sangat terlihat jelas di daerah perkotaan, kalau misalkan lo mau tahu. Karena di daerah perkotaan pasti aja ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang mereka tuh kembali menjadi miskin dan tidak bisa bertahan di kota, ya karena mereka tidak bisa memiliki pekerjaan yang baik atau tidak bisa memanage uang dengan baik. Nah itulah yang sebenarnya gue takutkan. Gue takut bukan karena gue nggak bisa nyari uang ya, tapi ya itu juga gue takut. Tapi gue lebih takutnya karena gue tinggal di perkotaan yang dibilang semuanya itu semua hal itu bakal mahal banget. Dan gue takut gue nggak bisa keep up, gue nggak bisa Indonesianya apa ya? Gue tidak bisa mengejar ketertinggalan gue di daerah perkotaan yang sangat mahal segalanya gitu. Contoh gini deh, misalkan gini, sekarang gue aja sekarang nggak kuliah, gue sekarang nggak tahu sebenarnya kalau misalkan di jurusan akademis kayak misalkan pelajaran inilah pelajaran itu, gue sangat tidak bagus gitu di dalam hal itu. Kayak misalkan gue punya satu keahlian yang dimana gue seneng untuk ngedesain, gue seneng untuk ngomongin tentang IT segala macem. Tapi gue bukan orang yang nyaman untuk bekerja gitu, ngerti nggak? Gue bukan orang yang nyaman untuk kerja sama orang lain gitu. Dan kalau misalkan gue paksain juga, jatuhnya kayak mental gue yang agak keganggu gitu. Kayak apa ya? Kayak lu tau gak sih, lu nggak suka melakukan hal itu, tapi lu mau nggak mau harus melakukan hal itu gitu. Dan inilah yang bikin gue menjadi takut di zaman gue SMA waktu itu. Jadi gini, waktu SMA tuh gue mikir kayak, gue sebentar lagi bakal ujian akhir nih, gue bakal ujian nasional, bentar lagi gue bakal lulus, terus bentar lagi gue bakal kuliah, terus setelah kuliah gue mau ngapain gitu. Gue selalu nanya sama diri gue tuh seperti itu, gue mau ngapain, karena gue nggak suka kerja, gue nggak suka kerja sama orang, gue nggak suka dapat gaji gitu, gue nggak suka hidup berdasarkan gaji gitu. Dan di situ tuh gue selalu mikir apa yang harus gue lakukan gitu. Habis itu gue mulai baca buku. Dari zaman itu tuh gue lebih sering baca buku. Gue cari di internet, gue cari di buku
gimana caranya supaya gue tuh bisa survive, gimana caranya gue bisa jadi orang yang gue nggak harus kaya, gue nggak harus tajir, at least gue berkecukupan, tapi tanpa gue kerja gitu, tanpa gue harus mengerjakan sesuatu yang gue nggak suka, tanpa gue harus kerja di sebuah instansi yang dimana gue tuh harus menunggu gaji tiap bulan gitu. Dan disitulah gue mulai apa ya istilahnya, mulai belajar tentang manage uang, gue belajar tentang investasi, gue belajar tentang memanage apa ya, uang darurat dan segala macam. Itu gue mulai belajar di situ loh. Itu bener-bener kayak gue bener-bener kayak gue harus apa ya, bahasa Indonesia apa ya, mengurangi gue harus mengurangi pengeluaran gue. Bener-bener gue tuh mengurangi yang awalnya gue dapat, misalkan ya, gue dapat uang jajan per bulan itu 1,5 misalkan, itu bener-bener gue decrease, gue kurangin. Gue cuma pakai jajannya itu cuma 500.000 atau 200.000 gitu, sisanya gue investasi gitu. Kenapa? Karena gue tahu one day gue nggak bakal pinter di kuliah, gue bakal bego banget di kuliah dan kemungkinan gue bakal keluar gitu. Nah, kenapa kok gue bisa bilang kayak gitu? Karena gini, zaman gue sekolah pun gue nggak pinter loh, serius. Gue hampir 2 kali kalau nggak salah diambang tidak naik kelas waktu itu, karena emang literally gue bener-bener bego aja gitu. Gue nggak bisa loh kayak belajar baca buku, ngafalin teori itu kayak bukan my thing aja gitu, bener-bener bukan diri gue yang sesungguhnya gitu. Tapi ya mau nggak mau kan, ya nggak sih. Dan dari saat itu tuh gue mulai berpikir kayak gimana caranya gue bisa survive di masa depan kalau misalkan gue kayak gini aja nggak bisa gitu. Itulah kenapa gue mulai investasi, nyimpan uang segala macam sebelum gue masuk ke perkuliahan. Dan ternyata bener, ketika gue masuk kuliah itu bener-bener kayak apa yang gue dapatkan dari perkuliahan itu bener-bener gue nggak ngerti sama sekali. Bener-bener kayak ini apa sih, kok gue nggak nyaman ya di sini, kok gue nggak ngerasa ini tuh diri gue sebenarnya gitu di sini. Dan di saat itu tuh gue mulai mikir cari cara lain gimana caranya gue survive. Abis itu ya bener-bener gue kayak nyari uang lebih banyak lagi, gue simpan lebih banyak lagi. Dan di bulan apa ya, sekitar beberapa bulan setelah gue kuliah itu akhirnya gue keluar karena gue nggak ngerti, gue nggak suka dengan hal itu. Karena lu pikir aja deh gini, orang tua gue itu menguliahkan gue itu, gue minta kuliah itu dengan cara ya dia harus keluarin uang yang banyak. Itu nggak cuma belasan juta tapi puluhan juta juga pasti keluar gitu, puluhan juta keluar. Dan itu belum tentu gue tuh pengen kerja di orang, tau gak sih? Kayak gini loh, gimana ya, lu kalau misalkan dikasih pilihan 2 nih ya, lu dikasih pilihan 2. Yang pertama, lu bisa kuliah, lu bakal kuliah di sebuah universitas ternama gitu ya, tapi belum tentu lu bakal dapat kerjaan. Tapi yang penting lu bakal dapat gelar sarjana yang benar-benar tinggi gitu ya, tapi belum tentu lu dapat kerjaan. Atau lu abisin si uang kuliahnya itu, lu masukin ke instrumen investasi yang dimana dia tuh ngasih return per bulannya per tahunnya mungkin kecil ya. Let's say misalkan lu invest 100 juta aja, terus lu per tahun dapat uang sekitar 10 juta let's say per tahun. Dan itu tuh lebih kecil ketimbang lu kerja di sebuah perusahaan. Lu mending milih mana? Kalau gue sih jujur ya, gue lebih mending milih instrumen investasi. Kenapa ya? Karena menurut gue ketika lu nggak kerja pun lu dibayar, lu masih bisa punya banyak waktu untuk nyari uang di tempat lain. Ngerti gak sih maksud gue? Ketimbang lu yang sesuatu yang memang derajatnya tinggi tapi itu tidak pasti memberikan lu uang gitu. Dan itu tuh apa yang terjadi sama gue sampai saat ini. Ketika gue ingat lagi zaman dulu gitu ya, putar balik ke zaman gue masih kuliah dan masih nggak jelas gitu gue mau ngapain, gue lihat situasi gue yang sekarang, gue sekarang bisa ngerjain apa yang gue suka gitu. Dan ya memang kalau misalkan dibandingin sama orang yang kerja di kantoran, orang yang kerja di negara gitu, instansi negara, ya gajinya kecil. Gue nggak bisa apa ya, per bulan atau per tahun bisa beli mobil baru atau nyicil rumah atau gimana, nggak bisa. Tapi gimana ya, at least untuk sekarang gue masih bisa untuk nge-survive gitu. Gue masih bisa untuk menopang hidup gue gitu. Dan tapi sampai sekarang gue masih takut dengan hal itu. Gue takutnya apa? Gue takutnya nanti one day tiba-tiba semua apa yang gue udah investasikan, apa yang gue udah simpan uang gue, apa yang udah gue
skip gitu ya di hidup gue mengenai material maksudnya ya, keuangan gue gitu tiba-tiba bisa turun atau hilang gitu ya. Gue mau dapat uang dari mana? Gue nggak bisa kerja, gue nggak punya gelar, gue nggak punya apa ya, gue nggak punya segalanya gitu. Gue nggak pinter, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue cuma bisa jualan, gue cuma bisa ya kayak gini, bikin podcast, ngekonten. Apalagi gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak pinter gitu. Dan itulah yang bikin kayak gue nggak bisa ngikutin jejak teman-teman gue gitu. Mungkin gue bisa ikutin jejak teman gue, tapi gue nggak nyaman gitu. Gue bisa aja kok jadi orang kayak normal yang gue tuh pergi ke sekolah, gue pergi ke kuliah, gue dapat gelar sarjana, terus gue kerja sama orang di luar sana, gue dapat gaji per bulan, gaji per tunjangan lah, atau jadi PNS segala macam, pensiunan ya bisa gitu. Cuman gue nggak bisa kerja di bawah orang, gue nggak bisa disuruh-suruh orang, gue nggak bisa hidup dengan menunggu gaji gitu. Kayak it's just not my thing gitu, bukan diri gue yang sebenarnya gitu. Dan apa ya, tiap hari gue nginget-nginget lagi, gue mikir-mikir lagi hal itu tuh, gue selalu mikir gitu, Jos, lu nggak bisa jadi orang yang santai, lu nggak bisa jadi orang yang leha-leha aja main game tiap hari atau nungguin uang jajan per bulan. Gue nggak bisa. Dan kalau misalkan lo mau tahu, sekarang juga gue semacam apa ya, uang per bulan pun bener-bener gue simpen loh, bener-bener gue investasiin kemana gitu yang bisa dapat return gitu, dapat apa namanya, dapat imbal balik, dan kadang ada beberapa uang yang gue pakai untuk jualan aja gitu. Dan sampai sekarang bener-bener gue nggak bukannya nggak bisa ya, tapi lebih nggak mau beli apa-apa. Misalkan gue pengen beli HP baru lah, HP gue aja udah rusak nih kameranya, cuman gue nggak mau beli yang baru gitu. Terus headset gue yang buat nge-record podcast, buat ngedengerin suara gue sendiri aja udah ngelupas lah, udah rusak si suaranya. Tapi gue masih nggak mau beli dulu gitu, masih kayak mau nyimpen dulu untuk di masa depan gue gitu. Dan tiap hari ada orang yang nanya, kalau misalkan di DM gue dari beberapa kalian gitu yang udah ngedengerin podcast gue, kadang ada yang nanya ke gue kayak, bang gimana sih cara nyimpen uang, gimana caranya menginvestasikan uang supaya lu tuh nggak hedon, nggak konsumerisme dan segala macem. Ya gue cuma bilang ke mereka, gue takut, serius. Lu tanya deh ke mereka, kenapa kok gue bisa nyimpen uang, kenapa kok gue bisa investasiin uang? Ya karena gue takut. Jujur aja, gue takut dengan masa depan gue yang tidak cerah. Gue takut akan kegagalan di masa depan. Gue takut kalau misalkan uang yang gue udah simpen itu bisa hilang, dan gue mau gak mau harus cari kerja, dan gue gak bisa kerja karena gue gak punya gelar, gak punya segala macam gitu. Gue gak punya keahlian, gue gak punya apa-apa. Gue cuma bisa jadi orang yang seperti ini aja gitu, bikin konten dan nge-sharing sama banyak orang gitu loh. Kayak apa ya, gue juga orangnya bukannya gue gak mau belajar, gue justru orangnya senang belajar gitu ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang emang tidak pas dengan gue gak bisa lanjutin gitu. Dan apa ya, tapi puji Tuhan, apa yang gue udah simpen dari kemarin tahun lalu itu udah membuahkan hasil yang sangat besar. Gue sangat bersyukur untuk segalanya. Gue sangat bersyukur atas kerja keras diri gue sendiri. Intinya I love myself lah. Gue intinya sayang sama diri gue sendiri, karena kalau misalkan bukan karena kerja keras gue gak bakal dapat return yang sebesar ini, gue gak bakal dapat hasil yang sebesar ini. Cuman sekarang tuh yang jadi masalah adalah gimana cara gue memanagenya supaya nggak habis lagi, gimana caranya supaya gue bisa survive, gue bisa ngelanjutin apa ya, semua yang udah gue perjuangkan sampai sekarang gitu. Jadi intinya kalau misalkan lu nanya apa sih yang sebenarnya jadi ketakutan gue, yang jadi ketakutan gue adalah finansial sebenarnya, uang sih. Karena zaman sekarang lu mau ngapain juga semua butuh uang, ya nggak? Mau liburan, lu mau even lu mau apa ya, lu mau makan atau minum, itu beda dari zaman dulu, dari zaman apa ya, mungkin dari zaman lu, bukan lu, maksudnya dari zaman medieval atau apa sih, zaman kerajaan gitu kan. Karena di zaman kerajaan kan lu mau makan minum masih gratis, lu tinggal ke sungai, lu cari makan di pohon, lu berburu atau segala macam, semua gratis. Tapi zaman sekarang lu mau minum, mau makan, mau tidur sekalipun lu butuh uang gitu. Ya nggak sih? Karena semua butuh uang, semua benar-benar dikendalikan sama uang. Lu mau gimana pun juga uang adalah
penyelamat lo di masa depan, dan itulah yang gue takutkan dari sekarang. Itulah ketakutan gue adalah gue takut kehilangan uang, bukan karena gue serakah, rakus, egois atau segala macam, bukan, tapi karena gue takut gue nggak bisa hidup tanpa uang gitu. Karena gue nggak punya keahlian apa-apa, gue cupu gitu, gue nggak punya kehebatan sama sekali gitu, dan satu-satunya kehebatan gue adalah menyimpan dan memanage uang dengan baik. Udah itu doang. Itu kehebatan gue sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya ada nggak sih kayak motivasi gue untuk menghilangkan ketakutan gue? Sebenarnya ada. Jadi motivasi gue itu yang tadi, dan ketika gue dimotivasi untuk istilahnya menghilangkan ketakutan, motivasi yang gue atau sesuatu yang gue lakukan untuk menghilangkan ketakutan gue itu adalah dengan cara selalu hemat, live below your means. Kayak gue harus hidup di bawah semacam standar gue lah. Kayak maksudnya gue tuh nggak boleh hedon atau konsumerisme atau segala macam lah. Gue nggak bisa rakus untuk beli segala hal, dan gue benar-benar harus menjaga uang gue supaya gue tuh bisa siap di masa depan. Gue harus investasi, harus nabung, harus segala macam deh intinya. Jadi benar-benar gue ngerasa kayak bekerja keras itu adalah salah satu efek yang dihasilkan dari ketakutan gue. Rajin, kerja keras, persistence atau tekun gitu ya, atau apalah itu, gue lupa bahasa Indonesianya. Itu adalah hal yang gue dapat sampai sekarang, supaya gue tuh bisa menghilangkan ketakutan gue. Semua ketakutan gue itu yang benar-benar, ketakutan gue adalah sesuatu yang memotivasi gue untuk lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya gitu. Nah, kalau misalkan lu tahu, kebanyakan orang itu ketika diberikan ketakutan seperti ini, kebanyakan mereka tuh lari. Kebanyakan mereka itu takut dan tidak berani untuk menghadapinya. Sehingga setahu gue tuh kebanyakan orang tuh lari dan gak mau bertanggung jawab sama ketakutan mereka. Dan kalau misalkan lu tahu, ada aja orang-orang yang kayak ini loh, kayak ketika mereka diberikan ketakutan seperti itu, justru mereka tuh bakal melarikan diri dengan cara misalkan mabok-mabokan, minum-minuman sama teman, atau pergi main sama teman yang intinya lu nggak mau melawan, nggak mau menghadapi permasalahan yang sebenarnya bakal datang ke lu sooner or later gitu, cepat atau lambat gitu. Dan kayak gue tuh nggak bisa kayak gitu. Gue pengen di umur 20 gue, di umur sekarang nih ya, di umur 20 tahun itu, gue tuh pengen gue tuh pengen semua permasalahan di masa depan gue tuh bisa hilang dulu. Gue tuh pengen segala sesuatu yang emang gue bakal hadapi di masa depan itu udah aman dulu deh. Kenapa? Karena kalau misalkan lu tahu, di umur-umur sekarang kebanyakan anak-anak itu ya masih pengen main gitu. Mereka gak mau mikirin tentang masa depan, gak mau mikirin tentang permasalahan yang akan terjadi di masa depan. Ketakutan mereka atau segala macam tuh kebanyakan enggak. Dan ya lu boleh berdebat dengan gue kalau bisa bilang kalau misalkan enggak kok, banyak kan anak-anak zaman sekarang nggak kayak gitu kok. Ya lu lihat aja masa kayak sekarang gitu. Kalau misalkan orang di masa sekarang nyari uang gampang, tapi sekalinya dapat uang langsung habis. Dan kebanyakan juga anak-anak orang-orang yang seumuran gue, anak-anak yang seumuran gue, mereka tuh masih ngikutin arus gitu, yang dimana dia tuh ngikutin dengan bagaimana cara dunia ini bekerja gitu. Dan sementara gue nggak bisa seperti mereka gitu, dan gue harus berpikir gimana caranya supaya gue tuh survive gitu, meskipun gue tidak mengikuti cara mereka gitu. Dan gue masih overthink sampai sekarang. Gue kadang masih overthink tentang hal itu. Gue masih takut dengan hal itu terjadi sama gue. Tapi meskipun gue overthink, meskipun gue takut, gue barengin itu dengan action. Gue barengin itu dengan cara gue bekerja. Gue melakukan sesuatu supaya hal itu tuh hilang gitu. Ya meskipun meskipun itu susah, meskipun itu tidak mudah, tapi gue bisa bilang kalau misalkan nothing lasts forever. Gak semua hal yang lu takutkan itu bakal terjadi selamanya. Gue yakin kalau one day itu bakal hilang, cepat atau lambat itu bakal hilang. Dan tapi yang pasti gak ada cara lain selain gue harus tetap maju terus gitu. Gue gak punya cara lain, gue gak punya option lain. Ya pokoknya gue maju aja terus. Jangan mundur, jangan terlalu banyak dipikirin, karena mau gimana pun juga lo tetap fokus sama hari ini dan besok gitu.
Jadi gitu aja curhatan gue hari ini. Gue ngobrol ini aja gue sambil mikir lagi gitu, kayak masih kayak ada takutnya gitu loh, kayak oh bener juga ya, kalau misalkan gue inget-inget lagi, besar juga sih masalahnya di masa depan, bisa jadi besar gitu maksud gue. Dan gue harap kalau misalkan ada yang punya ketakutan seperti ini juga, gue pengen lu nge-share ke gue pengen lu cerita ke DM atau ke komen atau email segala macem, karena gue pengen tahu aja sebenarnya apakah gue doang yang punya takut kayak gini atau enggak gitu. Gue pengen tahu aja gitu, karena ini adalah dunia yang sudah membutuhkan uang untuk melakukan segala hal, dan gue pengen tahu aja apakah lu punya jalan lain untuk menghadapi hal tersebut gitu. Jadi sampai sini aja podcast gue hari ini untuk sesi curhat. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you buat semua yang udah dengerin. Gue Joshua dan goodbye.